lagi dengan saya, Hapin Kribo. Saya mau sharing sedikit tentang pengalaman saya di perantauan. Gimana suka dukanya kita itu jauh dari keluarga. Seperti saya yang memang dari sananya jadi anak rumahan ya, terlebih jadi cucu kesayangannya Oma yang nggak tahu kerja sama sekali. Tapi dengan merantau, saya itu jadi tahu banyak hal, bisa memasak, bisa menjahit, pokoknya banyak hal yang bisa saya pelajari sejak saya merantau. Karena namanya kan kita tinggal sendirian ya teman-teman, ya otomatis segala sesuatu juga kita lakukan sendiri. Dan waktu saya di sini, pertama kali saya di sini baru 5 bulan ya, 5 bulan kakak saya telepon kasih tahu kalau mama saya sakit. Terus saya tuh jadi kepikiran, saya telepon ya, hampir setiap hari telepon. Terus mama saya bilang gini, kamu pulang lah. Terus saya bilang, nah saya kan baru sampai di sini baru berapa bulan, yang artinya saya juga belum punya uang yang cukup gitu untuk pulang. Jadi saya hanya bilang saja mama tetap jaga kesehatan ya. Waktu itu nggak ada pemikiran sama sekali kalau itu mama nyuruh pulang itu untuk ketemu yang terakhir kali gitu. Terus pas 8 bulan, sudah 8 bulan, genap 8 bulan aku di sini, tiba-tiba kakak telepon, mama udah dirujuk ke rumah sakit. Nah, saya sih nggak bisa pulang ya, karena kondisinya lagi bekerja, terikat kontrak, jadi memang nggak bisa pulang. Saya coba minta ke majikan untuk pulang, tapi bos saya bilang, janganlah, kamu kan namanya juga orang sini, namanya bos ya, pasti dia kepikiran kalau kita pulang siapa yang nanti bakalan ngurusin mereka dan segala macam. Pokoknya pasti ada banyak yang perlu dipertimbangkan lah. Terus saya bilang ke kakak saya kalau bos saya nggak ngizinin saya untuk pulang. Dan selang 1 minggu itu kakak saya telepon, katanya, Dek, mama udah nggak ada gitu. Terus saya langsung gimana, sedih campur ya, semuanya campur aduk ya. Jadi ingat-ingat mama nyuruh pulang, saya nggak mau pulang. Terus waktu itu kan langsung nyari tiket begitu untuk pulang, tapi nggak tahu kenapa waktu itu full semua tiketnya, sampai 3 hari berturut-turut itu nggak dapat tiket. Jadi nggak, menyesal banget waktu mama suruh bilang pulanglah, ngeliatin mama gitu. Terus sayanya bilang saya belum bisa pulang karena belum cukup uang. Jadi sampai sekarang itu kayaknya perasaan bersalah itu karena mama nyuruh pulang nggak mau, itu kayaknya membekas banget. Terus mama saya ingat banget, mama saya itu satu yang dia inginkan dari saya itu agar saya itu bisa sekolah sampai kuliah. Jadi dengan rasa bersalah itu saya berusaha untuk sekolah. Jadi saya ngelanjutin sekolah saya di sini. Saya mengambil jurusan bahasa Inggris, dan puji Tuhan tahun kemarin saya sudah lulus dengan hasil yang memuaskan juga bagi saya. Dan di situ saya berpikir bahwa mama saya pasti bangga sama saya, karena sekalipun dia sudah tidak ada, tapi keinginannya saya penuhin gitu, walaupun itu untuk kebutuhan saya sendiri. Tapi saya senang, saya juga bangga sama diri saya karena saya bisa bahagiain orang tua saya, terlebih mama saya. Walaupun mama saya tidak bisa melihat, tapi saya yakin banget
Saya yakin banget mama saya itu tahu dan dia pasti bahagia. Jadi hidup di perantauan itu memang ada susah, ada senangnya. Senangnya saat kita terima gaji, bisa kirim untuk keluarga. Sedihnya saat kita lagi ada kedukaan atau ada sesuatu yang mendesak dan kita ingin pulang tapi nggak bisa pulang. Itu memang sesuatu yang tidak bisa kita hindari kalau kita hidup di perantauan. Jadi saya berharap buat teman-teman semua, selagi kalian masih punya orang tua, kalau orang tua minta pulang atau nyuruh kita pulang aja untuk ngeliatin mereka. Makanya sekarang kalau bapak saya itu sakit dikit, saya pasti pulang. Setiap tahun itu saya pulang, hanya karena ini lagi keadaan seperti ini. Jadi memang saya tidak bisa pulang dalam tahun kemarin dan juga tahun ini nggak bisa pulang. Tapi biasanya setiap tahun saya pasti pulang untuk mengunjungi orang tua saya. Aduh, jadi sedih. Maaf ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Saya berharap semoga teman-teman bisa belajar dari pengalaman saya. Jadi next time, mungkin kalau orang tua kita lagi sakit atau saudara kita lagi sakit dan mereka meminta kita untuk pulang, sebaiknya kita pulang. Terima kasih ya. Hai. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Arini dan saya berdomisili di Illinois, Amerika Serikat. Saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman selama tinggal di luar negeri. Saya sudah tinggal di Amerika selama hampir 7 tahun dan pengalaman yang saya punya itu lebih ke sukanya ya. Okay, let's talk about suka first. Yang pertama, sukanya saya itu simple karena saya di sini tinggal bersama keluarga dan anak-anak saya. Saya punya 2 anak, umur 5 tahun dan 4 tahun. Dan itu the most happiness that I have. Yang kedua, kita mau mendapatkan apa-apa yang kita mau itu sangat gampang di sini. Tanpa harus memikirkan tokonya tutup jam berapa, jauh dari tokonya jauh dari rumah berapa lama gitu. Karena mostly the store terkhusus di Amerika itu ada cabangnya di mana-mana aja. Jadi beda kota ada pasti cabangnya di sana gitu. Jadi untuk grocery atau farmasi atau semua toko-toko olahraga, toko-toko apa segala macam itu pasti ada cabangnya di setiap kota. Dan itu yang memudahkan kita untuk tinggal di sini dan nggak harus memikirkan berapa lama perjalanan dari rumah ke toko yang kita mau gitu. Terus yang ketiga itu kita bisa mengenal karakter orang Amerika. Jadi budaya orang Indonesia sama orang Amerika itu beda dan kita mempelajari budaya mereka dan it's exciting. Oke, sekarang dari sisi duka. Kalau duka itu pasti di mana-mana orang perantau itu pasti sama, yaitu jauh dari orang tua. Itu semua perantau itu merasakan gitu loh. Apalagi pas the first years itu pasti berasa banget kita yang homesick. Homesick itu meaning kangen kampung halaman. Karena kita itu harus menyesuaikan semuanya di sini, dari sisi makanan, ketemu orang baru, terus nggak punya siapa-siapa di sini. Beda ya sama orang yang udah punya keluarga di sini, yang udah sering keluar masuk Amerika. Itu beda sama orang yang pertama kali menginjakan kaki di Amerika. Itu benar-benar beda. Dan saya pribadi itu saya kesini itu ya the first time. Jadi itu kita yang oh begini tuh, yang kita confidence-nya kurang untuk ngomong sama orang di sini juga kurang gitu kan. Walaupun dulu di tempat kerja saya di Indonesia saya udah ngomong English, tapi beda gitu loh kalau tiba-tiba yang tadinya kita cuma ketemu orang luar negeri cuma 1-2 orang di tempat kita kerja, tiba-tiba
kita di tempat orang yang full sama orang foreign itu tuh beda banget. Itu confidence saya tuh langsung menciut guys. Jadi itu dukanya. Tapi seiring berjalannya waktu, kita dengan terbiasa ngomong, asal mau ngomong nanti lama kelamaan jadi terbiasa gitu. Terus yang kedua adalah makanan. Nah, restoran Indonesia itu di sini itu jarang guys. Jangankan jarang, di Illinois sendiri aja, terkhusus di tempat saya nih ya, itu cuma hanya ada satu restoran Indonesia, dan itu my gosh, it's so expensive guys. Ini nasi goreng aja, kita tahu kebak nasi goreng aja itu tuh hampir $20 guys. Kalau di Indonesia 5.000 aja nasi goreng udah enak ya. Nah, kalau di sini tuh mahal, dan itu yang bikin kita yang harus mengerjakan sendiri kalau kita mau. Dan apa-apa yang di sini kita harus ngerjain sendiri, itu salah satu duka juga ya. Jadi kalau di Indonesia kita bisa, kalau kita punya uang, kita bisa nge-hire asisten rumah tangga untuk ngebantu kita. Tapi kalau di sini guys, aduh jangan deh. Masalahnya mahal. Pendapatan kita yang kita dapat di, kalau misalnya kita kerja di sini, kerja di sini itu untuk menutupi biaya kita nge-hire babysitter atau asisten rumah tangga di sini. Jadi mostly apa-apa kita kerjakan sendiri, dan membuat kita sebenarnya menjadi mandiri, that's for sure. Tapi ya sedihnya itu ya kita capek sendiri gitu untuk ngurus-ngurus semuanya kita sendiri. So that's it, and itulah pengalaman saya selama tinggal di sini. Thank you for listening guys, and bye. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Tini Narapi. Kali ini saya mau berbagi pengalaman dan suka duka kerja di Hong Kong, berada di perantauan. Saya awal mula masuk Hong Kong sekitar tahun 2008. Dan yang membuat saya ke Hong Kong itu bukan siapa-siapa, tapi saya sendiri ingin kerja ke Hong Kong, dan itu juga atas penyertaan Tuhan. Awalnya masuk Hong Kong itu susah karena bahasa yang terbatas dan semua yang serba baru. Kita bertemu dengan orang baru, kerjaannya biasa, tapi kita harus menyesuaikan diri dengan mencegah, itu tidak mudah. Namun saya tidak mengandalkan kekuatan saya sendiri, saya terus minta kekuatan dari Tuhan. Jadi Tuhan saya, puji Tuhan, saya masih bertahan sampai sekarang. Dan yang menjadi suka itu ketika saya mengalami sakit, yaitu tahun 2014. Saya sakit itu awalnya cuma benjolan kecil di belakang saya, namun semakin itu dia semakin membesar, dan saya ke rumah sakit. Ternyata dokter memvoniskan saya, awalnya dibilang lupus, dan saya sempat shock kok bisa. Tapi setelah melewati proses dites, ternyata bukan lupus tapi penyakit tuberkulosis. Di situ itu penyakit menyerang tulang belakang saya, dan saya harus melewati banyak proses di mana saya harus pakai gift yang di leher saya itu, waduh, itu tidak mudah teman-teman. Saya pakai hampir 1 tahun lah, tapi karena atas kemurahan Tuhan saya masih ada sampai sekarang. Dan sempat dokter memvonis saya kalau saya nggak cepat ke rumah sakit, saya bisa kena stroke seumur hidup. Kalau benjolan di belakang saya itu pecah, itu bisa kena stroke seumur hidup. Teman-teman bisa bayangkan kan? Dan ketika saya di rumah sakit, saya hubungi orang tua saya kalau saya masuk rumah sakit, dan yang
itu sangat sulit kalau kita dijauh dari orang tua terus kita mengalami sakit. Dan yang lebih itu saya malah menguatkan mereka gitu, terutama mama saya bilang, mama nggak usah khawatir, saya di sini baik-baik saja karena saya ditangani oleh para dokter itu, jadi nggak usah khawatir. Dan atas dukungan doa dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, bahkan teman-teman gereja saya semakin kuat walaupun saya di karantina di ruang khusus itu kurang lebih setengah lebih karena masih mengikuti penelitian. Dan saya sebenarnya saya di dokter itu bilang harus operasi tulang belakang, tapi ada efek sampingnya, bisa saja saya tidak bisa jalan. Tapi satu yang membuat saya kuat itu saya cuma berdoa pada Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan saya harus operasi, saya percaya saya bisa berjalan. Tapi kalau memang Tuhan tidak berkehendaki, tanpa melewati operasi saya pun bisa sembuh. Puji Tuhan, setelah di tes semua hasilnya kata dokter tidak usah operasi, saya cuma dipotong benjolannya terus dimasukin selang, dan itu sakitnya luar biasa teman-teman. Tapi ya puji Tuhan sekarang saya masih ada, terima kasih. Jadi itulah duka yang saya alami selama, tapi sekarang saya malah menjadi bersyukur dan terima kasih sama Tuhan karena dengan Tuhan membawa saya ke Hong Kong, saya bisa sembuh dari penyakit yang awalnya itu bisa mematikan atau melumpuhkan saya, tapi saya bisa sembuh. Dan puji Tuhan saya masih ada sampai hari ini, saat ini, itu atas kemurahan Tuhan. Dan buat teman-teman di luar sana, kalau kalian sakit, kalian merasa kita usah khawatir, karena di Hong Kong ini kamu sakit, kamu akan diurus sampai kamu sembuh. Dan saya itu tidak mengeluarkan 1% pun, karena biaya pengobatan saya itu tidak murah loh teman-teman, karena saya harus meliputi MRI, banyak proses itu, semua data itu 100 apa 200 lebih ribu dolar Hong Kong itu, sampai ke rupiah itu nggak tahu. Tapi karena saya punya asuransi diurus bos saya, jadi saya cuma bayar 1 hari stay di rumah sakit $100, dan itu pun dibayar oleh majikan saya. Jadi saya nggak keluarkan 1% pun. Jadi itulah, kalau Tuhan yang membawa kita ke satu tempat dan kita mengandalkan Dia, pasti Dia yang akan menyelesaikannya buat kita. Hai gengs, aku Ros Golbak, tinggal di Australia. Duka yang pertama adalah aku pernah dapat kendala waktu mau kedua kalinya ke Australia. Visaku itu ternyata aku belum perpanjang. Agak sedikit konyol karena aku nggak perhatikan masa berlakunya. Sampai di bandara ditolak, tapi syukur sih ditolak, kalau enggak kena masalah kan kalau aku sampai di Australia. Dan aku menangis spontan di bandara. Dilihat banyak orang, aku nangis karena ambil telepon suamiku karena aku nggak bisa pulang gitu kan. Terus aku juga mikirin kasihan dia ada beli tiket jadi kebuang sia-sia. Tapi syukurnya temanku, sahabatku yang nganterin aku ke bandara itu support banget. Jadi dan untuk tinggal di Australia itu sedikit susah, sedikit gampang. Tapi sih menurut aku yang penting ikutin aturan. Jadi kita bisa dapat approval untuk tinggal di sini. Tapi karena teledor juga, jadinya aku ada kendala waktu kedua kali mau datang ke Australia. Dan pertama kali aku nangis di tempat umum karena aku gak bisa terbang pulang ketemu suami.
aku. Hal lainnya adalah jauh dari orang tua, terutama mamaku. Dan mamaku sudah sepuh. Kalau weekend dia perlu apa-apa tuh deket, aku bisa cepet nganterin mamaku kemana-mana kalau dia ada perlu. Tapi sekarang nggak bisa, dan itu rasanya nggak nyaman. Gimana ya, nggak sek gitu loh kalau kita nggak bisa bantuin orang tua. Itu kayak ada yang nyebelin banget gitu, kayak aduh aku kayaknya pengen banget bisa nemenin dia gitu kan. Apalagi kalau dia capek, kita pijetin atau kita bawa ke tempat massage atau panggil tukang pijet. Tapi ya dia ngerjakan semua itu sendiri. Tapi juga thanks God, aku percaya mamaku selalu ditolong Tuhan dengan adanya teman-teman dan juga orang gereja yang selalu hadir ke rumahku, nemenin, berkunjung. Dan juga kadang mereka suka nganterin mamaku kemana-mana, ke rumah sakit, ke puskesmas, belanja. Jadi selalu tepat pada waktunya. Kalau mamaku perlu pertolongan, ada orang yang menolong di sana. Karena aku suka banget dengan quality time. Jadi kalau bisa dekat dengan keluarga itu rasanya tuh menyenangkan. Dan untuk suka tinggal di Australia, udara di sini tuh bersih, fresh, lingkungannya bersih. Walaupun di sini banyak aturan, tapi rata-rata itu membuat kita jadi tanggung jawab, lebih disiplin sama teratur. Nah, sekian dulu sharing aku mengenai suka duka tinggal di Australia, dan semoga kalian enjoy juga dengerin curhat dari teman-teman YouTuber mancanegara. Have a good day. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Isna, saya berasal dari Lampung, Sumatera. Saya akan berbagi cerita dengan kalian pengalaman saya selama di Hong Kong. Saya datang ke Hong Kong 2012. Saya mendapat ujian yang luar biasa, yaitu ditipu teman saya sendiri dari PT yang kita udah kenal itu 3 tahun, kurang lebihnya 3 tahun, yaitu tentang bank. Dan itu pinjaman atas nama saya $37.000 Hong Kong, dan juga paspor $10.000 Hong Kong. Jadi kita mengembalikan bunganya dari bunga bank itu kurang lebih ya sekitar $46.000 Hong Kong, dan paspor itu $11.000 Hong Kong. Dan di situ di bulan ketiga dia udah mulai gelagat yang gak baik. Akhirnya saya memutuskan di bulan 3-nya untuk tanda tangan di atas materai bersama dia. Tanda tangan di atas materai dan jadi pinjaman. Bunga dari paspor itu sendiri $11.500 Hong Kong, dan untuk banknya sendiri itu $46.788 Hong Kong. Sebenarnya, nah habis nggak lama kemudian ya itulah dia langsung pergi saat selesai tanda tangan di atas materai. Aku pun memegang fotokopi dia punya KTP, juga fotokopi dia punya paspor. Gak aku liatin ya, maaf. Dan tapi karena aku masih sampai detik ini menunggu itikat baik dia, dan dia nggak muncul juga ke saya mengalami ini perpanjangan 3 tahun lebih lamanya saya untuk menyelesaikan hutang piutang yang tertera dan masih ada lagi di belakangnya. Dan itu yang membuat saya gak bisa terima gaji selama 3 tahun lebih. 3 tahun saya gak bisa terima gaji, saya harus mengembalikan semua, dan saya kehabis banyak, dari mulai jual kerbau, jual sawah, masih ngambil bank. Saya jadikan ke dolar untuk menutupi hutang piutang selama 3 tahun itu. Itu pun saya baru lunasin dari mulai paspor sama bank, belum untuk kembalikan sama teman-temanku. Dan aku bersyukur teman-temanku tuh nggak ada yang pergi satupun, mereka benar-benar merangkul, dan aku terima kasih sama mereka. Dan juga di saat itu aku harus berusaha untuk menegarkan diriku sendiri, maaf ya jadi sedih, tegar untuk diri sendiri, kuat untuk diri sendiri, dan untuk meyakinkan kedua orang tuaku bahwa aku nggak apa-apa. Aku berharap mereka itu
selalu nggak khawatir tentang aku, dan akhirnya kurang lebih 2 tahun lah orang tua aku baru bisa merasakan keikhlasan gitu. Sebelumnya orang tua nggak ikhlas, mau bagaimanapun dia nggak ikhlas. Sempat aku mau menuntut ke pengacara, dan pengacara itu bilang harus ngebayar 25 juta. Saya bilang, dengan bayar 25 juta apakah akan kembali uang saya semuanya? Dan itu nggak bisa menjamin. So keluarga bapakku memutuskan janganlah gitu, takutnya nanti itu berbalik di kamu, yaitu mungkin orang kita nggak tahu ya, kayak sifat dukun gitu deh. Jadi orang tua aku takut. Ya udahlah gitu kan. Dari situ orang tua aku mulai kendor pemikirannya. Ya mudah-mudahan kamu dapat tergantikan yang lebih baik lagi. Dan lebih mencengangkan kali orang tua aku itu datengin rentenir. Nah rentenir itu bilang kalau pas perawan memang enggak gitu, dimintain uang 21 juta. Akhirnya calling sama aku calling sama mereka, dan itu mereka punya masalah sama pihak yang di sini. Ya habis itu aku menyelesaikan dalam 3 hari. Dia minta 21 juta, aku nggak mau deh. Dari singkat itu aku langsung ketemuin sama pihak kantor. Bener, dia memang mengeluarkan uang 21, ternyata ada masalah sama pihak Indonesia. Ya seper aku ambil setelah aku habis kontrak yang kedua. Dan itu juga aku nggak punya uang sama sekali, itu dari temanku ngasih pinjaman ke aku. Dan akhirnya aku bisa menyelesaikan tanda tangan kontrak baru sama majikan yang sekarang ini. Dan disitulah aku benar-benar bersyukur banyak orang yang selalu ada datang dengan baik gitu, karena pada dasarnya aku tidak punya itikat untuk menjerumuskan orang ataupun temanku yang niku. Dan aku ketemu dia itu terakhir setelah 3 tahun ketemu setelah 3 tahun lebih ketemu dia lagi 2019 pada bulan 4. Tapi dia nggak ada itikat apa-apa. Aku tapi membuka diri untuk baik sama dia, meskipun bagaimanapun itu berlalu, tapi aku berharap dia terbuka hatinya buat aku. Dan mudah-mudahan sih nanti suatu hari nanti dia datang. Sampai detiknya ini aku masih nungguin dia. Kadang-kadang tiba-tiba suka kepikiran. Dan aku berharap sama teman-temanku yang ada di Hong Kong dan dimanapun kalian berada, jangan pernah percaya sama teman dengan begitu mudahnya, apalagi soal uang. Jangan pernah. Intinya kalian harus mempunyai prinsip, jangan pernah tergoda ini itu dengan janji manis dan segalanya. Sayangilah kedua orang tua kalian yang ada di Indonesia, keluarga kalian yang ada di Indonesia. Jangan sampai terlibat hutang piutang ataupun kepercayaan. Kalau memang kalian membutuhkan buat diri sendiri, lakukan, tapi jangan buat orang lain. Jangan berikan rasa kebaikan kalian itu seutuhnya, bahkan badan kalian beri, jangan. Itu sudah banyak kejadian di mana-mana, terutama dari Hong Kong ya, aku tahu ya, banyak banget yang seperti itu. Dan mudah-mudahan sih orang yang benar-benar mengalami hal seperti itu mendapatkan yang lebih baik, dan orang yang menjolimi itu segera dapat ke hidayah lah, buat terbuka hatinya. Dan sekian, terima kasih buat teman-teman yang udah mau dengerin cerita aku, dan kita akan dengerin cerita teman-teman yang lainnya. Sampai jumpa. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sefri Haryanto. Aku dari Bondowoso di Jawa Timur, kota kecil banget. Nah, aku ngerantau ke Jerman itu dari akhir Februari 2018. Jadi sekarang udah masuk tahun ketiga, jadi 2 tahun 4 bulanan. Kalau menurut orang-orang, wah enak banget ya kamu pindah ke Jerman, hidup di luar negeri, hidup di Eropa, pasti seru banget. Ya, jadi memang hidup di negara orang, hidup di Eropa itu memang pengalaman yang luar biasa buat aku, dan aku yakin kebanyakan orang juga pengen ngerasain gimana sih hidup di Eropa. Tapi pindah ke Jerman itu nggak semata-mata jadi langsung enak semuanya gitu kan ya. Jadi banyak juga hal nggak enaknya. Hal nggak enak yang pertama yang aku rasain di awal-awal aku pindah ke Jerman itu susah banget yang namanya cari teman. Itu susah banget karena kendala bahasa, dan culture-nya di sini kan beda dengan di Indonesia. Kalau misalnya kita di Indonesia, kita ke cafe, terus kita nongkrong kemana, terus kita bisa say hi. Kalau di sini tuh nggak, susah banget untuk bisa nyapa orang, dan tiba-tiba kita nyapa, duduk di cafe gitu kan, kayaknya siapa sih lo, yang kayak gitu-gitu. Jadi itu yang bikin kayaknya jiwa kita tuh yang down banget, kangen banget sama teman-teman, kangen banget sama keluarga, kayak gitu kan. Nggak enaknya yang kedua adalah bahasa Jerman itu susah luar biasa. Jadi aku ikut les pertama kali itu bahasa Jerman yang level pertama ya, itu A1.1 kayak gitu. Itu lesnya 1 bulan, 5 jam per hari, 5 jam per hari, 5 hari per minggu.
1 bulan itu aku yang namanya nggak ngerti sama sekali, boro-boro belajar ngafal aja, ya ampun ya, otak itu kayaknya bahasa Jerman tuh susah banget, susah banget. Jadi belajar bahasa Jerman itu benar-benar yang nguras tenaga, nguras pikiran, nguras waktu tuh luar biasa. Aku tuh yang belajar dari pagi sampai malam, ngerjain PR, udah balik lagi kayak anak SD gitu kan ya. Terus enaknya yang ketiga, hidup di Jerman itu pijit mahal. Ya, pijit mahal banget di sini. Kalau di Indonesia kan, kalau misalnya pas waktu aku di Bali nih, pijit itu bisa 2-3 kali sebulan gitu kan ya. Capek, kerjaan banyak, atau badan merasa nggak enak gitu kan, mau pijit, udah tinggal langsung pijit aja, bayar 70 sampai 150 ribu, udah enak banget, udah bikin badan segar. Kalau di sini sekali pijit 30 euro, 450 ribu sejam loh. Mahal banget kan? Itu nguras gocek banget gitu. Terus enaknya yang keempat, awal-awal itu ya yang namanya juga kangen keluarga, kangen teman gitu kan, kangen kumpul-kumpul sama teman, kangen cerita gitu. Jadi itu yang gimana ya, yang homesick banget deh. Kayak aku nggak sanggup, aku pengen balik ke Bali, pengen balik ke Indonesia biar ketemu sama teman-temanku gitu kan. Tapi ya namanya udah pilihan kan untuk pindah ke Jerman, ya tetap survive. Dan syukurnya sekarang udah mulai ngerasa enaknya. Sebenarnya enaknya udah dari awal juga. Nah, apa sih enaknya hidup di Jerman? Banyak banget. Satu, kita punya pengalaman yang luar biasa, yang pasti. Mungkin nggak semua orang berkesempatan dan seberuntung aku untuk bisa pindah ke Jerman, pindah ke negara Eropa, terus traveling di kota-kota, bahkan ke negara-negara lain di Eropa gitu kan. Itu pengalaman yang luar biasa, yang menurut aku itu pengalaman itu tidak bisa dihargai dengan apapun gitu kan. Mungkin banyak orang di luar sana yang uangnya banyak, punya mobil, punya rumah, tapi pengalaman kurang. Jadi buat aku secara pribadi, pengalaman itu lebih berharga daripada material kayak gitu. Terus enaknya yang kedua, di sini tuh kita bisa ketemu sama orang-orang dari berbagai negara. Jadi kita bisa belajar culture orang lain, budaya orang lain, bahasa, kita bisa nyobain makanan-makanan dari negara-negara lain kayak gitu kan. Terus enaknya hidup di Jerman atau di Eropa atau mungkin di negara-negara yang punya 4 musim. Jadi kita bisa ngerasain itu musim-musim tuh, ada musim panas kayak sekarang, terus musim gugur, musim salju, musim semi kayak gitu. Paling suka banget pas musim semi dan musim panas. Kalau musim semi itu kita bisa lihat berbagai jenis bunga yang luar biasa indah, yang banyak dari jenis bunga ini jarang kita bisa lihat di Indonesia kayak gitu. Terus pengalaman luar biasa yang didapat kalau kita hidup di Eropa itu adalah kalau pas musim panas, sunrise-nya itu kan mulai dari kadang-kadang jam 4, bahkan jam setengah 4 gitu. Sedangkan sunset-nya itu paling malam kalau nggak salah jam 11 malam ya. Jadi kita kayak punya waktu siang hari itu panjang banget. Jadi itu enak nggak enaknya hidup di Jerman. Hai semuanya, nama gue Ina. Dan di video kali ini gue berkolaborasi dengan teman-teman YouTubers gue, yang temanya itu adalah curhat atau sharing. Jadi kali ini gue mau curhat atau sharing tentang suka dukanya hidup di perantauan, yang mana mungkin kalian sudah tahu kalau gue itu sudah sekitar 4 tahun tinggal dan menetap di Inggris. Banyak banget sukanya, banyak hal-hal positif yang gue dapetin dan gue rasain semenjak gue pindah ke sini. Terutama gue merasa sangat beruntung gue bisa dapat kesempatan untuk bisa datang ke sini dan mengeksplor negara lain, negara-negara besar lainnya di luar Indonesia. Again, gue ngerasa beruntung, banyak hal yang gue pelajari di sini, hal-hal baru yang gue dapetin, keluarga baru, teman baru, culture baru, dan segalanya sangat-sangat bermanfaat dan berguna buat hidup gue juga. Terus apakah ada dukanya pindah ke sini? Of course. Untuk dukanya sendiri yang gue alami, ini adalah duka yang mungkin yang selalu gue rasain setiap hari, setiap waktu, nggak pernah kayak hilang dari perasaan gue. Ini adalah rasa kangen
kangen kepada keluarga gue, terutama kangen kepada nyokap gue. Karena gue di Indonesia juga dulunya memang tipikal orang yang memang gak pernah jauh dari rumah gitu, dan gue cukup tergantung dengan nyokap gue. Jadi rasa kangen ini yang memang sangat-sangat sulit untuk gue cope, untuk gue adjust, untuk gue coba untuk tidak mikirin ya guys. Memang sebagian orang bilang teknologi canggih, ya gue komunikasi sama nyokap gue lancar, tapi yang gue kangenin adalah sosok kehadiran nyokap gue secara physically di sekitar gue. Apalagi di saat yang memang gue, saat-saat yang memang gue lagi membutuhkan dia banget, sangat-sangat berat, karena untuk gue ke Indonesia atau nyokap gue kesini pun tidak semudah yang dibayangkan gitu, karena sangat-sangat sulit. Jadi kadang gue suka merasa sedih gitu kalau gue lagi butuh nyokap gue, butuh banget sosoknya di sekitar gue, walau hanya sekedar ngasih support morally ke gue. Ya pengalaman gue yang baru-baru aja lah, recently gue melahirkan anak pertama gue, yang mana cucu pertama nyokap gue. Dan waktu itu gue berharap nyokap gue ada di sekitar gue, tapi karena kendala pandemi, kendala situasi emang di dunia ini lagi nggak mendukung. Jadi akhirnya emang nyokap gue nggak bisa kesini, dan itu sangat sedih gitu. Gue sangat sedih gitu, karena cita-cita gue ya itu gue pengen sudah nunggu lama untuk hamil, untuk punya anak, dan di persalinan pertama gue pengen banget nyokap gue nungguin gue gitu, pengen banget nyokap gue menyaksikan saat-saat gue melahirkan anak pertama gue dan cucu pertamanya nyokap gue gitu. Dan setelah anak gue lahir, nyokap gue pun masih harus nunggu cukup lama untuk ketemu cucu pertamanya. Jadi tiap hari kerjaan gue cuma ngirimin foto, ngirimin video ke nyokap gue tentang perkembangan anak gue. Itu sangat menyedihkan gitu, karena gue rasa nyokap gue juga pasti pengen banget meluk atau cium atau menyentuh anak gue gitu, cucu pertamanya. But well, itu adalah resiko gue yang karena gue udah memutuskan untuk pindah ke sini, dan nyokap gue pun sudah merestui. So ya gue harus jalanin aja, dan gue yakin sesuatu itu akan indah pada waktunya. Dan yang terpenting buat gue di sini dan keluarga gue baik-baik aja, dan nyokap gue di sana dan keluarga yang lain juga baik-baik saja. Itu sih yang paling terpenting. Dan kita walaupun jauh, kita sama-sama tahu kalau kita saling sayang dan kita akan saling support satu sama lain. Itu adalah curhatan gue tentang suka duka gue tinggal di sini. Thank you for watching and have a good day. Hai, salut lemon, halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel Rambu GDR. Untuk kalian semua yang baru pertama kali mampir di sini, salam kenal. Ini hari beta mau curhat ke teman-teman tentang how was my life in France, atau bagaimana sih beta pun hidup di Prancis setelah pindah ke sini. Jadi beta pindah ke Prancis itu 2 tahun yang lalu, Oktober 2018, well sekarang 2020 Agustus, jadi sedikit lagi sudah genap 2 tahun lah ya. Beta cuma akan cerita secara panjang lebar atau ngalur ngidur. Beta cuma mau angkat 3 poin. Yang pertama itu tentang cuaca, karena di Prancis itu negara 4 musim, jadi cuacanya tentu beda dengan ketong di Indonesia yang cuma 2 musim, yaitu musim panas dan musim penghujan. Terus yang kedua itu makanan dan budaya. Terus yang ketiga beta mau ambil tentang masalah bahasa. Oke, jadi yang pertama seperti tadi yang beta bilang tentang cuaca. Di sini tuh ekstrim sekali. Jadi waktu pindah ke Prancis, apalagi dalam keadaan hamil, waktu itu hamil muda 3 bulan, tentu sangat berat ya teman-teman, karena badan itu sendiri pun walaupun ketong sudah pakai jaket dan pemanas gitu, badan itu sendiri tetap shock, karena di Indonesia apalagi beta dari NTT itu
temperatur ekstrim kayak 28, 30 atau 33 derajat mungkin itu normal. Bahkan beta di NTT selalu pakai jaket malah kemana-mana, atau mungkin semua orang Indonesia juga sama ya. Tapi yang beta mau bilang di sini bahwa cuaca itu sangat sangat berbeda dan ekstrim. Jadi kalau teman-teman yang mau pindah ke Prancis atau ke negara Eropa lain juga harus berpikir tentang ini, soalnya temperatur itu tidak sama di semua negara, ada yang berbeda. Apalagi dengan saat itu beta tuh lagi hamil, jadinya karena badan itu shock dengan temperatur yang ekstrim berbedanya. Jadi kadang-kadang tuh beta suka ada kontraksi karena badan tuh sudah siap gitu untuk terima. Mungkin segitu aja tentang cuaca. Terus yang kedua itu tentang makanan dan budaya orang Perancis. Di sini itu tentu budaya pasti beda ya, namanya Eropa dan Indonesia tidak sama. Untuk makanan, ketong di Indonesia lebih banyak ke yang pokoknya pakai bahan bumbu tuh banyak bumbu. Pokoknya bumbunya itu ekstra gitu. Dan kalau di NTT ketong suka yang pedis, dan beta juga pecinta pedis. Tapi kalau untuk orang Perancis, orang tuh sudah bisa yang pedis. Jadi menurut beta makanan di sini itu agak terasa manis untuk beta lidah yang suka pedis. Terus bukan hanya itu, orang sini tuh dorong lebih banyak pakai krim ataupun susu ataupun keju dan mentega untuk dalam bahan makanan, campuran di makanan. Nah untuk di Indonesia kan keju itu untuk yang manis dan lain-lain, dan sonde semua kayak sayur bayam pun di sini dimasak pakai krim ataupun susu. Kalau di Indonesia kan sonde seperti itu, ketong masak ya cukup dengan air gitu. Kentang juga ketong goreng aja atau perkedel. Kalau di sini kan ada kentang bisa dimasak oven pakai susu dan lain-lain gitu ya. Bukan hanya itu aja sih, tapi ada banyak sekali hal yang mungkin teman-teman nanti kalau seandainya pun merantau ke Perancis akan tahu seperti apa sih rasa makanan di Perancis. Walaupun Perancis terkenal dengan kulinernya juga di sini. Well itu semua pasti susah, apalagi di saat hamil. Waktu itu beta hamil tuh beta ngidamnya makanan Indonesia kayak sambal terasi, terus ikan kering yang ikan asin itu beta kepingin sekali untuk makan, dan di sini tuh sudah bisa ditemukan yang seperti itu gitu. Jadi mau ya beta harus terima apa yang ada di negara ini, atau mungkin cari yang agak sama tapi mungkin beda rasa. Jadi itu berat sekali. Jadi beta sarankan kalau teman-teman yang mau pindah ke sini jangan saat lagi ngidam. Mungkin setelah melewati masa ngidam 6 bulan atau 7 bulan it's okay ya. Oke, terus yang terakhir tentang masalah bahasa. Ini yang paling penting. Beta waktu nikah sama Gaetan itu bahasa Inggris lancar. Karena waktu di Indonesia beta bicara sama Gaetan dalam bahasa Inggris. Beta juga belajar bahasa Prancis, tapi waktu itu beta mengerti beberapa vokabulari dan beberapa kalimat, tapi belum bisa untuk betul-betul mengkombinasikan semua itu bersama grammar dan lain-lain untuk membalas orang kalau bicara dengan beta. Dan waktu tiba di Prancis, di sini itu ada yang mengerti bahasa Inggris, tapi mereka lebih memilih untuk tetap membalas atau merespon ketong dengan bahasa Prancis. Terus dari sekian orang yang mengerti bahasa Inggris, presentasinya 90 banding 10% atau 80-20 orang yang mengerti bahasa Inggris dan yang tidak mengerti. Jadi di sini tuh lebih banyak orang yang betul-betul berbicara dalam bahasa Prancis, dan mereka tuh bangga dengan bahasa mereka sendiri gitu. Jadi sangat sulit. Karena apa? Kalau ketong mau cari teman di luar atau bergaul, cari lingkungan sosial yang baru, karena ketong negara baru pasti butuh bersosialisasi juga. Tapi kalau sudah bisa bahasa Prancis itu sangat difficile, atau bisa dibilang sangat susah, dan betul-betul itu tantangan yang berarti sekali untuk beta waktu itu. Karena mau belanja, mau ke restoran, mau perlu sesuatu, harus tunggu Gaetan pulang ke rumah dulu baru bisa dia bantuin untuk translate atau bantu bicara ke orang. Jadi itu betul-betul berat. Tapi sekarang setelah semuanya beta sudah terbiasa dengan makanannya, bahkan beta sudah bisa cari toko Indonesia yang bisa kirim makanan Indonesia. Terus juga beta sudah bisa bahasa Prancis dengan lancar, at least untuk respon orang dan mengerti apa yang orang ngomong itu sudah bisa. Walaupun orang pakai tempo yang normal untuk orang Prancis sudah bisa. Dan well, everything's gonna be okay again.
bukan, it's not everything's gonna be okay, but everything's come back to be okay right now. Setelah melahirkan Ethan juga mulai bisa aktivitas, dia sudah mulai bisa jalan, dan beta bahagia sekali dengan kehidupannya beta di sini. I'm so happy with my life in here. Tidak ada yang tidak bisa ketong lewati, sesusah apapun dan sesulit apapun itu, asalkan ketong tetap percaya dan berusaha. Itu saja curhat dari beta ini kali tentang how was my life in France. See you guys on the next video ya. Hai semua, salam kenal dari Liverpool. Nama saya Risma. Kali ini kita akan bercerita tentang suka duka perjalanan hidup. Karena saya jauh dari orang tua. Saya di Liverpool, orang tua saya di Indonesia. Rasanya itu bagaimana ya? Rasanya kadang suka homesick gitu. Jauh dari orang tua itu kayaknya menyedihkan gitu loh. Menyedihkannya dalam arti nggak bisa gitu loh megang mereka, meluk mereka. Kadang rasanya tuh bagi orang yang deket sama orang tua tuh rasanya, duh seneng banget ya kalian yang deket sama orang tua, bisa nyenangin mereka gitu, nggak bisa bersentuhan gitu. Karena kalau cewek mungkin lebih kayak pengen menyentuh, bukan hanya melihat ya. Jadi suka dukanya tuh ya banyakan ya hanya karena pengen deket sama orang tua aja gitu, karena pengennya meluk mereka, nyium mereka gitu. Masalah ngobrol ya susah sih gitu, nggak susah sekarang karena ya tau lah WhatsApp bisa kita video call, voice call dan segala macem. Tapi kan kalau yang namanya berdekatan tuh lebih enak gitu loh, bisa kita lihat langsung, kita sentuh langsung gitu. Dan itu suka dukanya sih. Terus ya beda cuaca pasti ya. Di Indonesia asiknya itu cuacanya hanya matahari, hujan, enak banget. Di sini aduh, adapun summer kayak musim panas, tapi nggak segitu panas kayak di Indonesia. Musimnya kebanyakan musim basah namanya, karena kebanyakan hujan, hujannya dingin, jadi itu tuh jalan itu rasanya kotor gitu loh, jadi karena becek-becek kan. Itu satu. Cuaca, makanan, cuaca, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Suka dukanya sih garis besarnya di situ aja gitu, lingkarannya di situ aja, nggak melebihi dan nggak mengurangi. Apalagi kalau umpamanya lagi bener-bener kangen banget gitu, kangennya tuh kayak nggak tahu gitu. Kadang kayak kemarin gitu, Risma dengar ada lagu Ames ya, lagunya apa gitu yang tentang ibunya ya. Risma pertama kali dengar lagu itu nangis sejadi-jadinya, nelfon sampai nangis-nangisan sama orang tua, karena rasanya itu setiap lirik dari lagu tersebut itu benar-benar menyentuh gitu. Karena Risma merasakan sendiri gitu, itu rasa Risma sekarang kalau jauh dari orang tua tuh begitu, jauh dari keluarga. Tetapi di balik semua kesedihan, satu yang mesti diingat, Risma di sini karena perjuangan keluarga juga gitu loh, karena mereka berjuang untuk memenuhi cita-cita Risma tuh mungkin cita-citanya terlalu tinggi kali ya. Jadi kadang mikir terlalu tinggi apa enggak, tapi
setiap langkah, setiap apapun yang Risma lakukan selalu pasti ingat orang tua. Apakah orang tua Risma bisa bangga dengan setiap langkah yang Risma ambil? Apakah orang tua bisa senang dengan langkah yang Risma ambil? Jadi setiap langkah itu pasti satu mikirnya ya Tuhan, satu ya Tuhan, yang kedua pasti orang tua, dan mungkin yang ketiga baru suami. Mungkin dia ngerasa agak, kok aku nomor 3 gitu. Tapi itu garis besarnya sih itu. Jadi itulah suka duka Risma. Kadang kalau dibicarakan ini nih nggak akan habis air mata bercucuran, karena mungkin Risma saking sayang kali ya sama orang tua. Siapa sih yang nggak sayang sama orang tuanya ya, pasti semua sayang ya. Cuman itulah suka dukanya. Tetapi sekali lagi garis besarnya, kebahagiaan itu ada pastinya. Biarpun kita itu agak sedih ya, tapi bahagianya itu satu, kita itu bisa sukses di negeri orang, rasanya bangga banget. Yang kedua, sukses di depan mata keluarga, rasanya bangga banget. Yang ketiga, bisa mensupport keluarga, itu rasanya bangga banget gitu. Jadi dibalik semua kesedihan pasti ada positifnya ya. Positifnya pasti banyak, memang negatifnya sedikit ya, cuman ya itulah suka duka yang selalu Risma rasakan, pasti itu aja gitu loh, di 3 hal tersebut. Yang lainnya itu masih bisa ditoleransi, jadi nggak masalah. Semoga bagi teman-teman semua yang di luar sana yang mau merantau,